Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Puasanya? Ya Alhamdulillah Ustadz. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan nih Ustadz. Pertanyaan? Iya. Kan bahas puasa. Ya tapi kan mau ditanya dulu, boleh nggak ya kira-kira kalau puasa nih tetap mesra sama pasangan? Kenapa tidak? Boleh. Boleh lah. Kan cuma puasanya di siangnya, malamnya kan enggak. Ih, bahas itu ya, Iya. bahas ya. Oke, kita bahas. Tema kita adalah tetap mesra di bulan Ramadan. Emang boleh? Boleh katanya malamnya. Oke, nanti kita bahas. Tapi ada tayangan dulu ya sebelum kita bahas ya. Tayangannya ini judulnya Angka Pernikahan Indonesia Turun Drastis. Waduh, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Pernikahan sepertinya bukan lagi prioritas. Berdasarkan laporan teranyar dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2024, angka perkawinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan paling drastis terjadi selama 3 tahun terakhir. Pada 2023 misalnya, jumlah pernikahan di tanah air mencapai 1.577.255. Angka ini turun sekitar 128.000 dibandingkan angka pernikahan di tahun 2022, yakni 1.705.348. Ustadz Syam. Kaget loh. Kaget ya? Gak nyangka. Iya kenapa ya? Pantesan udah jarang kondangan ya. Iya juga ya. Kayak- Biasanya tiap hari Minggu Iya. kita kondangan. Pantesan tuh di lemari tuh batik tuh gak kepake. Gak kepake. Bener juga, kenapa ya? Masalahnya apa karena waktu? Apa karena karir atau karena takut ditinggal Kemarin pas lagi dipikir sayang-sayangnya? Kemarin pas pikir karena COVID, kirain Iya. gitu. Sekarang kenapa coba? Gak tahu tuh kan. Kamu dong jelasin, masa gak tahu juga. Silakan Baik, Ustaz. saudara tabe guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, saling mengerjakan kebaikan, saling menasehati untuk kebenaran, dan juga saling menasehati mengingatkan dalam hal kesabaran. Kalau ditanyakan tentang mesra, mesra itu bukan hanya dalam hal sentuhan, ada juga yang disebut dengan kemesraan dalam hal memberikan waktu kepada pasangan ataupun keluarga. Karena sejatinya nafkah dalam Islam bukan hanya nafkah lahir, tapi ada yang disebut dengan nafkah batin. Nafkah batin tidak selalu identik dengan sentuhan ataupun adegan dewasa lainnya. Akan tetapi nafkah batin itu adalah memberikan pendidikan. Ini hukumnya wajib. Jadi apabila ada seorang suami yang meninggalkan memberikan waktu pendidikan yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, maka dia telah melalaikan kewajibannya dan itu berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut berita viral tadi, mungkin ada beberapa orang yang senang dengan kesendiriannya dan menghabiskan waktu dalam hal kesendiriannya. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan ataupun ilmu tentang pentingnya ibadah pernikahan ini. Banyak yang melihat pernikahan sebagai beban, padahal pernikahan itu adalah ladang ibadah, ladang pahala yang sangat mudah dan simpel, dan Allah berikan pahala yang sangat banyak di dalamnya, seperti saling menasehati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling memberikan ilmu, saling asih, saling kasih, saling asuh. Maka ini adalah sesuatu yang sangat
sangat bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata romantis itu bukan hanya sekedar adegan, tapi romantis itu adalah bagaimana seseorang mampu memberikan quality time, waktu yang sangat berkualitas untuk keluarganya. Ada orang yang senantiasa bersama dengan keluarganya, waktunya banyak tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada nafkah pendidikan di dalamnya, tidak ada nafkah komunikasi, tidak ada nafkah interaksi di dalamnya. Maka wajib bagi seorang suami memberikan waktu sekaligus pendidikan dan interaksi di dalam hal pernikahannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan takut nikah gitu buat yang belum nikah. Iya dong, karena itu adalah ibadah. Masya Allah, ibadahnya bagus lagi, pahalanya banyak ya. Banyak. Rugi loh kalau nggak nikah. Terima kasih Tasya untuk penjelasannya. Sekarang kita bahas mengenai kemesraan di bulan Ramadan nih. Kira-kira bener nggak kalau kita ini meluangkan waktu untuk berbuka dan juga sahur itu bisa menambah keromantisan juga, menambah kemesraan juga di bulan Ramadan ini. Bener nggak Ustadz Bani? Masya Allah. Langsung, Menarik nih. iya langsung dijelasin ya saking menariknya. Karena orang pengen tetap ibadahnya, puasanya bagus, tapi kemesraannya juga gitu. Silakan Ustadz. Insya Allah izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Oni dan guru-guru kami dimanapun berada. Dulu ada sahabat diriwayatkan oleh Wahsy ibnu Harb, sebagaimana dikutip oleh Abu Daud dalam sunannya, bahwasanya ada para sahabat datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengeluhkan, ya Rasulullah inna kunna na'kul wa nashba. Ya Rasul kami makan tapi kok nggak kenyang. Apa kata Rasulullah? La'allakum taftariqun. Jangan-jangan kalian makannya sendiri-sendiri. Mereka mengatakan iya ya Rasul. Kalau begitu ijtami'u ala ta'amikum wadhkurusmallahi alaih. Kalau begitu makanlah kalian bersama-sama, jangan lupa menyebut nama Allah, yubarak lakum fih. Allah akan turunkan keberkahan kepada kalian. Jadi kalau kita makan sendiri dengan makan bersama, keberkahannya berbeda. Ketika kita makan bersama, di situ turun keberkahan. Apalagi bersama dengan pasangan. Masya Allah. Berkah rumah tangga kita, berkah makanan yang kita makan, dan Allah akan tambahkan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selain itu akan menambah romantis dalam rumah tangga. Apalagi kalau bisa makannya dalam satu piring. Menggunakan satu sendok boleh nggak ya? Boleh gak sih? Suap-suapan. Iya. Menggunakan gelas, minum dari gelas yang sama. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibunda Aisyah, saya minum padahal posisi saya sedang haid, lalu saya minum, selesai minum saya berikan unawiluhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berikan kepada Rasulullah. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminum dari gelas itu lewat, mohon maaf, dari tempat di mana Ibunda Aisyah minum. Wa yadha'u fahu ala maudhi'i fiyya, kata Ibunda Aisyah. Rasul minum dari gelas itu di tempat di mana saya tadi meletakkan bibir saya. Nah ini jangan sampai kemudian setelah istrinya minum dielap dulu, dipindah tempat yang lain. Ya. Ini yang merusak romantisme. Yang ada bisa melayang itu piring. Dilempar. Maka silakan minum dari gelas yang sama. Bahkan kalau bisa saling menyuapi. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau memberikan nafkah sedekah kecuali engkau pasti dapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ma taj'alu fi fami mara'atik, hatta sampai apapun yang kau berikan kepada mulut istrimu itu juga akan dapat pahala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan hadis ini atau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ini maknanya bisa kiasan, bisa hakiki. Maknanya kita memberikan rezeki, nafkah kepada istri, atau bisa maknanya memang kita suapin. Cuman kalau suap-suapan ini bagaimana Ustadz? Ini memang buat pengantin, mohon maaf yang masih baru. Tapi tidak menutup kemungkinan buat yang baru 30 tahun juga boleh. 30 tahun kok baru. Udah lama juga ya. Justru yang lama itu supaya tambah mesra lagi. Jadi jangan makannya pisah-pisah atau nanti tunggu-tungguan nanti aja deh apa gantian gitu segala macam. Sekedar makan sama-sama aja selain romantis ada berkahnya juga Ustadz. Betul, Masya Allah. Ya sampai kelewatan ya jamaah ya. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Langsung ya sahur bareng, buka puasa bareng. Bisa menambah romantisme. Gak bisa ya? Apa-apa bisa. Bisa? Bisa. Masa? Pergi ke kuburnya, Oh, masih. doakan dia. Oh gitu ya? Kemudian bersedekah atas namanya. Oh iya juga ya. Tapi ada lagi gak sih selain yang Ustadz sebutin, ini cara yang gak biasa nih ya sebenarnya yang dilakuin sama pasangan biar tetap mesra ya. Dilakukan oleh para pasangan Ah. bermesraan di bulan Ramadan. Ini katanya mungkin bisa dilakuin sekarang gitu. Bisa. Coba caranya gimana? Silakan Ustadz. Izin
Ustaz Bani dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, lebih khusus lagi kepada para pasangan yang bermesraan di bulan Ramadan, Masya Allah. Gimana bermesraannya? Bermesraan dengan cara apa? Membaca Al-Quran bersama. Saling mendengarkan bacaannya. Bersama-sama membacanya. Saling menegur bacaan. Itu luar biasa. Terus saingan, kamu sudah juz berapa? Itu kemesraan yang luar biasa. Apalagi ketika orang sudah berpasangan, enak sekali karena bisa salat berjamaah bersama. Enak itu, kita bisa 3 kali sholat. Salat berjamaah di masjid. Kemudian pula lagi salat lagi bersama istri. Kemudian tengah malam salat sendiri. Jadi 3 kali bersama jamaah, bersama pasangan dan sendiri. Itu luar biasa. Maka yang bisa kita lakukan bermesraan untuk apa? Saling mengingatkan, kebersamaan. Kemudian apa lagi? Saling mendukung ibadahnya. Ayo cepet. Nah, maka dari sini bagusnya ketika seorang laki-laki dalam hal ini suami membangunkan istrinya untuk sholat tengah malam. Begitu pula sebaliknya istri membangunkan suami untuk sholat malam. Dan ataupun menemani pasangan untuk menyiapkan sajian buka puasa. Begitu pula sahur, itu luar biasa kemesraannya. Insyaallah. Nah, ini bentuk kemesraan yang luar biasa. Jadi tidak mesti kemesraan itu terhalang disebabkan karena puasa. Justru dengan adanya ibadah Ramadan inilah yang membuat kemesraan ini makin terjalin karena adanya salat sunat tarawih. Ya. Kan tarawihnya santai. Di waktu yang santai, santai itu kan bersama pasangan luar biasa. Baca Quran, tadabbur Quran. Jadi banyak banget sunnah yang bisa dilakukan sama pasangan. Banyak. Dan ingat, Ya. bukan berarti di bulan Ramadan tidak bisa berhubungan suami istri. Oke. Justru bagusnya di bulan Ramadan, di malamnya. Baik, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Diingat ya para suami istri ya semuanya ya. Biar nambah terus pahalanya makin banyak lagi yang bisa dilakuin ya. Nah sekarang ada pertanyaan dari Instagram nih aku bacain ya. Dari @humaira_kamira. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Suami saya ini banyak requestnya Ustadz. Kalau udah puasa gini minta inilah, minta itulah. Padahal uang bulanan aja nggak naik-naik Ustadz. Saya salah gak sih Ustadz kalau ngeluh dan bahkan marah ke suami? Mana suaminya? Astagfirullahaladzim. Mana? Tahu hari gini udah pada naik belanjaan, masa uang jajannya nggak naik? Iya. Uang bulanannya harusnya dinaikkan. Kasihan itu para istri untuk mengatur bagaimana Ya. keuangan dalam sebulan ini. Sabar Ustadz, ini cuma nama samaran. Oh, nama Sebenarnya samaran. ini istri saya Ustadz. Aduh, jangan kemana-mana ya. Tetapi Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah.